kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bauran promosi atau biasa yang disebut dengan promotional mix. Nah, promotional mix adalah gabungan dari berbagai jenis promosi yang dilakukan untuk suatu produk yang sama agar hasil pada proses promosi yang dilakukan itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Sebelum melakukan promosi, ada baiknya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, yang mencakup dari bauran promosi atau promotional mix adalah iklan, publisitas positif, promosi dari mulut ke mulut, promosi penjualan, public relation, dan personal selling. Selanjutnya, komponen-komponen dari promotional mix. Komponen dari promotional mix yang pertama ada promosi. Peran dari promosi adalah komunikasi. Menurut salah satu ahli dari pemasaran, Harper Boyd, promosi diartikan sebagai salah satu upaya untuk membujuk seseorang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Promosi sebagai salah satu bentuk informasi dalam penyampaian suatu konsep, gagasan, dan produk agar produk yang kita miliki itu dapat diterima oleh masyarakat luas. Maka dari itu, promosi sangat penting. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari promosi. Tujuan dari promosi yaitu yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi mengenai produk yang kita jual kepada konsumen. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas dari konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan atau menambah penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan atau mengungguli produk yang kita miliki dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk membentuk citra produk atau branding di mata para konsumen. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi yaitu agar produsen atau distributor mendapatkan kenaikan angka penjualan serta dapat meningkatkan profit atau keuntungan. Selanjutnya, mengenai promotion mix. 4 komponen dalam promosi semuanya termasuk dalam komunikasi. 4 komponen ini bekerja dengan caranya masing-masing untuk meraih tujuannya masing-masing. 4 komponen selalu dipakai dengan mengkombinasikan satu sama lain. Penjelasan mengenai 4 komponen tersebut. Yang pertama ada advertising. Advertising tujuannya untuk membujuk agar konsumen membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua ada public relation. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi dan menciptakan pengertian agar apa yang kita sampaikan kepada banyak orang dapat diterima dan menyenangkan. Ketiga ada selling. Tujuannya yaitu membantu seseorang untuk membuat keputusan membeli produk yang kita tawarkan dengan maksud bahwa produk yang kita jual itu dapat menjawab setiap kebutuhan dari konsumen. Yang keempat ada sales promotion. Sales promotion ini memicu keputusan pembelian dengan menambah manfaat ekstra di point of sale. Selanjutnya mengenai influencing behavior. Sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memahami perilaku konsumennya. Kita sadar terkadang satu hal diputuskan tidak hanya berdasarkan logika, tetapi emosi atau perasaan juga ikut mengambil alih dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Untuk itu, kita juga harus memikirkan suatu produk yang akan kita jual kepada konsumen dapat menyentuh emosi atau perasaan dari konsumen kita. Dengan kita mengetahui perilaku personal dari konsumen, kemudian kita akan dapat menentukan bauran promosi yang tepat untuk mengkomunikasikan nilai yang akan direspon oleh target audiens. Selanjutnya, kita harus mengingat bahwa suatu produk itu memiliki karakter fisik, fungsional, dan simbolis. Contohnya,
yaitu seorang manajer membeli sebuah amplop dengan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena amplop tersebut memiliki ukuran yang pas dengan surat yang dimilikinya. Itu merupakan karakteristik simbolis. Alasan yang kedua yaitu karena amplop tersebut cukup kuat untuk melindungi suratnya. Itu merupakan karakteristik fungsional. Alasan yang ketiga yaitu amplop tersebut dapat memperlihatkan bahwa manajer memiliki selera yang bagus dan rapi. Itu merupakan karakteristik simbolis. Nah, setiap barang yang kita beli itu memiliki fungsi dan simbol. Jadi, manusia itu membeli sebuah barang karena fungsi dan simbolnya. Nah, dalam setiap penjualan, pembeli harus mendapatkan manfaat personal untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen agar konsumen tersebut memutuskan untuk memilih barang yang kita pilih karena sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya mengenai packaging. Fungsi utama dari packaging yaitu yang pertama untuk melindungi produk dari goresan atau cacat produk. Yang kedua, sebagai penarik daya tarik dari konsumen. Yang ketiga, dapat memberikan penjelasan mengenai produk kepada konsumen. Pada umumnya, perusahaan sebelum menentukan kemasan biasanya mengadakan riset terlebih dahulu untuk mengetahui warna apa atau desain produk seperti apa yang dapat menarik perhatian. Hal-hal yang biasanya dicantumkan pada kemasan produk ada merek, penjelasan, instruksi, dan alamat. Tidak semua hal atau informasi dicantumkan pada kemasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tampilan kemasan terlihat jenuh dan penuh, sehingga dapat mengurangi daya tarik dari konsumen untuk membeli barang yang kita jual. Positioning atau posisi merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatkan konsumen. Sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Repositioning merubah persepsi konsumen terhadap relasi brand menjadi kompetisi brand atau mengubah identitas produk perubahan terhadap identitas produk saingan atau depositioning. Market mengubah identitas produk yang bersaing terhadap identitas produk sendiri dalam pikiran protektif target pasar. Dengan mereposisi suatu produk, maka citra dan promosi harus dirubah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada pasar baru. Bauran pemasaran secara keseluruhan juga harus dirubah. Positioning statements, nilai-nilai inti suatu organisasi serta produknya dapat memberikan sokongan pada merek. Nilai-nilai ini menguatkan keyakinan konsumer dan konsumer. Pernyataan positioning ini diciptakan oleh manajemen lapisan atas suatu organisasi, disetujui oleh Dewan Direktur dan berisikan nilai-nilai inti yang harus selalu dikomunikasikan. Ini adalah sebuah contoh pernyataan positioning dari suatu produk fisik. THG adalah sebuah paduan bermutu dari teh terbaik yang pernah dihasilkan India. Teh ini memberikan kesegaran tiada tara dan dapat diminum kapan saja. THG adalah satu-satunya teh yang sejak tahun 1875 dipercaya setiap generasi memberikan rasa teh yang sempurna, apakah itu daunnya atau dalam bentuk saset. Kualitas THG tidak perlu diragukan lagi. Unique Selling Proposition atau USP adalah manfaat konsumer yang unik yang dimiliki suatu produk. Jika suatu produk memiliki manfaat konsumer yang unik, kita katakan ini adalah distinktif. Tidak banyak produk yang memiliki unsur distinktif. Di antara yang paling dikenal adalah saus merek Lee & Fries, di mana resep pembuatannya sampai saat ini masih sangat misterius. Banyak produk yang ditawarkan mulai dengan keunggulan yang distinktif, tetapi kebanyakan dari produk ini hanyalah imitasi atau tiruan belaka.
Kemudian mereka harus menciptakan keunggulan-keunggulan yang berbeda. Contoh misalnya, pembuatan sebuah minuman soft drink mungkin mengatakan bahwa produknya memiliki rasa yang berbeda, tetapi produknya itu mungkin tidak ada bedanya dengan produk yang lain atau yang sejenisnya, adalah merek yang membuatnya unik. Promosi itu adalah amat powerful. Dia mampu membuat merek dari sekedar produk. Nah, materi selanjutnya yaitu naming dan branding. Naming merupakan nama dari sebuah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam memilih nama untuk produk, tentunya kita harus berhati-hati karena hal ini akan menjadi bagian dari proses komunikasi. Nama dalam produk harus membawa suatu asosiasi positif bagi customer maupun consumer. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di slide, sebuah nama harus yang pertama membawa sebuah pesan. Nama akan mengungkapkan sesuatu dari produk, karena nama membawa pesan bawah sadar. Ini haruslah tentang sesuatu yang baik dan juga sesuai dengan positioning. Yang kedua, jangan sampai diterjemahkan secara salah. Yang ketiga, harus dimengerti dalam bahasa lain atau budaya lain. Yang keempat, harus bisa diingat dan distintif. Distintif di sini dimaksudkan yaitu bersifat membedakan dan memberi tekanan pada satuan bahasa. Misalnya, pengucapan antara F dan V. Yang kelima, harus mudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu menyarankan apa yang bisa dilakukan oleh produk bersangkutan. Selanjutnya, branding. Istilah brand pertama kali digunakan oleh orang-orang Inggris pada abad ke-19 untuk menandai sesuatu. Brand diartikan sebagai identitas untuk membedakan antar produk. Branding merupakan sebuah kegiatan komunikasi untuk memperkuat dan mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Menurut Mr. Kotler tahun 2009, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, dan rancangan dengan tujuan mengidentifikasikan produk dan jasa perusahaan kita dan untuk membedakan produk perusahaan kita dari produk pesaing. Menurut Landa tahun 2006, branding bukan sekadar merek dari produk atau jasa atau perusahaan, melainkan berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, citra kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen. Selanjutnya, jenis brand name. Sebuah teori pemasaran menyebutkan ada 3 jenis brand name atau merek dagang. Yang pertama ada family brand names, yang kedua ada individual brand names, dan yang ketiga ada combination brand names. Yang pertama, family brand names. Jenis brand ini dipakai untuk seluruh lini produk. Dengan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan melalui family brand name ini, maka seluruh lini produk akan mendapatkan keuntungan. Namun, jika salah satu produk yang dimilikinya mendapatkan reputasi buruk di pasar, hal ini bisa merusak seluruh lini produk dan brand induknya. Yang kedua, individual brand names. Jenis brand ini tidak memiliki kesamaan dengan brand induknya. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan mengapa memakai sebuah brand perlu memisahkan identitas atau tidak menghubungkan dengan family brand, yaitu karena produk dapat bersaing di segmen pasar yang baru dan target segmen pasar individual brand kemungkinan tidak sesuai atau tidak cocok dengan target segmen pasar family brand. Yang ketiga, combination brand name. Brand ini merupakan campuran antara family brand dengan individual brand. Tujuannya untuk mendukung citra dari produk dengan menonjolkan nama brand induknya. Nah, adapun perbedaan dari naming dan branding, yaitu sebuah nama harus mengidentifikasikan sebuah produk yang ditawarkan, sedangkan merek
menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya logo. Logo merupakan sebuah gambar yang merepresentasikan merek. Ini adalah sinyal yang bisa divisualisasi untuk membantu orang-orang mengingat merek ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Sebuah logo adalah distintif yang menjamin merek tersebut asli. Yang terakhir ada registration. Baik merek maupun nama harus diregister atau didaftarkan agar mendapatkan perlindungan yang legal. Dua hal ini juga harus diregister pada negara tertentu, di mana kedua hal ini mungkin akan dijual di masa depan. Anggaran atau bisa disebut budget promosi adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai komponen-komponen dalam bauran promosi, yang dimana biasanya ditetapkan berdasarkan kemampuan perusahaan. Promotional budgeting ini dibuat untuk mengantisipasi biaya penting yang terkait dalam pertumbuhan bisnis atau mempertahankan nama brand. Anggaran sering diatur sesuai dengan persentase atau keuntungan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan budget promosi yang dibagi menjadi 4 cara. Cara yang pertama yaitu objective and task, yang dimana cara ini mensyaratkan pemasar untuk mengembangkan anggaran promosi dengan cara mendefinisikan tujuan spesifik, kemudian menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, serta memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua yaitu percentage of sales. Metode ini melibatkan pengestimasian berbagai biaya, aset, dan juga kewajiban untuk periode yang akan datang sebagai suatu persentase penjualan yang diperkirakan. Yang ketiga yaitu same as competitor, yang dimana metode keseimbangan persaingan digunakan dengan cara melihat angka yang digunakan pesaing dalam melakukan promosi, serta digunakan untuk mencapai keseimbangan pangsa pasar dengan pesaing. Metode yang terakhir yaitu all you can afford. Metode sesuai kemampuan, yaitu menetapkan anggaran promosi berdasarkan kemampuan perusahaan. Akan lebih baik, fokuskan pengeluaran pada target audience, kembangkan bisnis, daripada pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Dalam sebuah promotional budgeting juga tidak terlepas dari model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action, yang dimana sebagai model dasar atau tahapan yang perlu diingat dalam sebuah proses penjualan. Adapun proses tersebut disingkat menjadi 3As. Yang pertama yaitu awareness, yang dimana kebutuhan untuk mendapatkan atensi dan mulai mengembangkan interest. Kemudian ada attitude, yaitu semua tahap dalam pengembangan sikap positif terhadap produk dan menumbuhkan hasrat untuk membelinya. Action, yaitu pembelian dan pemakaian produk yang bersangkutan. Above, below, and the through the line. Istilah-istilah ini seringkali dipakai karena merupakan sesuatu yang amat efektif. Untuk menjelaskan asalnya, kita perlu mendalami objektif dari promosi yang ada. Promotional objective ditentukan dalam bingkai perubahan perilaku yang diinginkan atau desired behavioral change, yang dimana kita perlu mendapatkan awareness. Hanya dengan ini, kemudian kita bergerak untuk mendapatkan attitude, dan juga begitu seterusnya. Oke, ini adalah objektif promosi yang didasarkan atas SMART dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam periode dari 1 Mei sampai 30 Juni, kita akan meningkatkan yang pertama yaitu awareness atau atensi dari target audience terhadap produk, yang dimana dari 45% menjadi 55%. Kemudian ada attitude yang positif dari 35% menjadi 45%, dan juga action dari 25% menjadi 30%.
Sekarang kita bisa memutuskan bauran promosi seperti apa yang terbaik untuk meraih tujuan ini. Kita bisa memakai semua komponen yang ada untuk mempengaruhi target audiens pada tingkatan yang berbeda. Pada era sebelum swalayan dikenal, bauran promosi hanya meliputi 3 komponen, yaitu public relation, advertising, dan selling. Public relation melakukan liputan tanpa ada bayaran, dan tenaga penjualan memiliki budgetnya sendiri. Advertising ditangani oleh agen mandiri yang dibayar dengan komisi dari media, biasanya sebesar 15%. Tetapi kemudian swalayan mulai dikenalkan dan terjadilah pergeseran dari push strategi ke pull strategi. Tidak ada tenaga penjualan pada pos. Produk yang ditawarkan dipajang pada rak-rak tanpa dukungan tenaga penjualan yang berdiri dekat sana. Jadi produk ini berusaha sendiri untuk menarik minat pembeli mendekatinya. Budget kemudian disiapkan untuk 2 bagian, dibagi oleh 2 garis, yaitu above the line seperti media. Pengeluaran pada media dalam mana komisi dibayarkan. Yang kedua below the line yaitu pengeluaran dalam fee dibayarkan. Adapun through the line yaitu suatu kampanye pemasaran yang mempergunakan baik above the line maupun below the line. Terakhir yaitu monitoring and evaluation. Selalu ada kebutuhan tentu saja untuk memonitor dan mengevaluasi hasil didasarkan atas objektif yang telah ditetapkan. Dalam promosi, tujuan ini biasanya ditentukan atas dasar 3As karena 3 tahap ini amat akurat dalam pemakaiannya. Agency and consultancies. Para pemasar kebanyakan memakai yang pertama, advertising agency yang mendapatkan komisi dari media. Yang kedua, consultancies dibayar dengan fee. Tipe of advertising agency. Yang pertama, full service. Agen ini memberikan suatu paket yang komplit, riset, penciptaan konsep, produksi iklan, pemeliharaan media, dan evaluasi. Yang kedua, a la carte. Nama ini berasal dari suatu menu di restoran. Hal ini berarti memilih dari daftar yang ada. Sebuah agen a la carte memberikan kesempatan pada klien untuk memilih keahliannya yang mana yang akan diperlukan. Yang ketiga, media independen. Ini adalah suatu bisnis dengan tuntunan keterampilan amat tinggi untuk menyesuaikan profil target audiens dengan profil media yang akan menjangkaunya. Negosiasi di bidang harga juga menuntut suatu keterampilan tertentu. Media independen mampu memberikan 2 keterampilan ini baik kepada agen lainnya atau langsung kepada seorang klien. Tipe of konsultansi. Yang pertama, public relation. Konsultan jenis ini seringkali sangat efektif untuk menangani urusan PR. Dan konsultan ini sering dipertahankan untuk bekerja pada organisasi tertentu. Kemudian, keahlian di bidang PR akan selalu ada ketika organisasi memerlukannya. Sebagai akibatnya, konsultan ini memperoleh pembayaran secara teratur. Yang kedua, marketing. Konsultan di bidang pemasaran bisa dimanfaatkan sebagai manajemen tambahan pada waktu tertentu atau dipertahankan karena keahlian khusus serta keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, manajemen. Konsultan ini hampir sama dengan konsultan pemasaran, kecuali karena keahliannya ada pada bidang manajemen. Konsultan ini lebih memungkinkan bekerja dengan para manajer ketimbang dengan seorang pemasar. Berikut adalah beberapa tanggung jawab yang lebih khas yang dapat dilakukan oleh konsultan digital marketing. Yang pertama, menemukan peluang baru bagi bisnis untuk terlibat dengan pelanggan yang sudah ada dan menarik calon pelanggan baru. Yang kedua, melakukan evaluasi pemasaran yang ada, seperti media sosial dan email marketing. Kemudian semua itu digunakan untuk menciptakan metode pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan branding perusahaan sehingga beresonansi lebih baik dengan pelanggan dan calon pelanggan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan komunikasi klien.
Alat yang hebat untuk ini adalah kampanye melalui media sosial yang dapat melibatkan berbagai platform media sosial. Yang kelima, mengkoordinasikan platform untuk konten seperti halaman arahan blog dan situs web, menggunakan SEO untuk memastikan bahwa semua konten tampil di halaman pertama hasil pencarian Google dan mesin pencarian lainnya. Yang keenam, mengelola kampanye pemasaran yang dijalankan melalui email, media sosial, pemasaran seluler, dan pemasaran lokal. Yang ketujuh, menggunakan analitik untuk memantau kinerja dan memastikan bahwa hasil optimal tercapai. Minimal, ini akan mencakup Google Analytics dan konsul pencarian Google. Peran konsultan pemasaran digital sebetulnya cukup beragam. Ini karena mereka menawarkan jasa dalam berbagai bidang pemasaran dan bisnis. Mereka menyarankan, merencanakan, dan meneliti untuk memastikan bahwa bisnis memanfaatkan pemasaran online untuk menjangkau pelanggan atau prospek terbaik mereka di platform yang tepat.